Kalmi Mina. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi komputer. Pertama, pengertian komputer. Komputer adalah sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi masukan digital dan mengolah informasi yang dihasilkan setelah diolah. Kedua, pengertian organisasi komputer. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam menganalisis komputer. Ketiga, organisasi dan arsitektur komputer. Keempat, struktur dan fungsi utama komputer. Sekian dari penjelasan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Evolusi dan kinerja komputer. 1. Sejarah singkat komputer. Sejarah singkat komputer ada beberapa generasi. Generasi pertama, tabung vakum dari tahun 1945 sampai 1955, ENIAC masih merupakan mesin desimal representasi data bilangan dalam bentuk desimal dan aritmetiknya dibuat dalam bentuk desimal. ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer pada tahun 1946 dirancang dan dibuat oleh John Mauchly dan John Presper Ecker di Universitas Pennsylvania. Merupakan komputer digital elektronik untuk kebutuhan umum pertama di dunia. Kekurangan utama mesin ini adalah mesinnya masih manual pemrogramannya, yaitu dengan menyetel switch-switch, memasang dan menanggalkan kabel-kabelnya. ENIAC selesai pada tahun 1946 sejak proposal diajukan pada tahun 1943, sehingga pada tahun 1946 merupakan gerbang bagi zaman baru komputer elektronik. Generasi kedua, transistor, dari tahun 1955 sampai 1965. Transistor ditemukan di Bell Labs pada tahun 1947 dan tahun 1950 telah meluncurkan revolusi elektronika modern. IBM sebagai perusahaan pertama yang meluncurkan produk komputer dengan transistor sehingga tetap mendominasi pangsa pasar komputer. Dengan adanya transistor, membuat hardware komputer saat itu makin cepat prosesnya dan memori makin besar kapasitasnya namun makin kecil bentuknya. Generasi kedua ini ditandai munculnya Digital Equipment Corporation (DEC) tahun 1957 dan meluncurkan komputer pertamanya yaitu PDP-1. Generasi ketiga, Integrated Circuit dari tahun 1965 sampai 1980. Sebelumnya, pada tahun 1958 terjadi revolusi elektronika kembali, yaitu ditemukannya Integrated Circuit atau IC yang merupakan penggabungan komponen-komponen elektronika dalam suatu paket. Dengan ditemukan IC ini semakin mempercepat proses komputer, kapasitas memori makin besar dan bentuknya semakin kecil. Generasi keempat, Very Large Scale Integration dari tahun 1980. Era keempat perkembangan generasi komputer ditandai adanya FLSI. Paket FLSI dapat menampung 10.000 komponen lebih per kepingnya, dengan kecepatan operasi mencapai 100 juta operasi per detiknya. Masa-masa ini diawali peluncuran mikroprosesor Intel seri 4004. Mikroprosesor 4004 dapat menambahkan dua bilangan 4 bit dan hanya dapat mengalihkan dengan cara pengulangan penambahan. 2. Perancangan kinerja. Kinerja sebuah sistem komputer merupakan hasil proses dari seluruh komponen komputer yang melibatkan CPU, memori utama, memori sekunder, bus, periferal. Dari segi perkembangan program aplikasi pun sangat menakjubkan. Aplikasi desktop yang hampir dimiliki semua sistem komputer saat ini meliputi beberapa hal. Pertama, pengolahan citra, pengenalan voice atau pembicaraan, voice conference, multimedia, dan transfer data. Peningkatan kinerja mikroprosesor ini terus berlanjut tidak kenal henti dengan berbagai teknik yang telah dikembangkan, diantaranya branch prediction, teknik di mana prosesor memungkinkan mengamati terlebih dahulu
di dalam software dan melakukan prediksi percabangan atau kelompok instruksi yang akan dieksekusi berikutnya. Data flow analysis. Prosesor akan menganalisis instruksi-instruksi yang tidak tergantung pada hasil atau data lainnya untuk membuat penjadwalan yang optimum dalam eksekusi spekulatif execution. Dengan model prediksi cabang dan analisis data, maka prosesor dapat melakukan eksekusi spekulatif terlebih dahulu sebelum waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce, my name is Murzyki. I come from Telaga Besar. I live in Jalan Erlangga. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur CPU. Sebelum saya menjelaskan struktur CPU, kita harus mengetahui apa itu CPU. CPU adalah komponen pengolahan data berdasarkan instruksi yang diberikan kepadanya. Struktur CPU terbagi atas 4 bagian. Yang pertama yaitu Arithmetic and Logging Unit. Pada Arithmetic and Logging Unit ini bertugas untuk membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Yang kedua yaitu Control Unit. Control Unit bertugas untuk mengontrol CPU secara keseluruhan. Yang ketiga, Registers. Pada registers adalah media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat pengolahan data. Yang keempat yaitu CPU Interconnection. Pada CPU interconnection ini adalah sistem dan koneksi bus yang menghubungkan komponen internal CPU. Baik, itulah penjelasan mengenai struktur CPU. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Yanti, NIM 21650049 dari kelas B, kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan beberapa memori yang terdapat dalam komputer. Yang pertama, memori internal. Memori internal adalah memori yang tersimpan di luar chip prosesor, namun mengaksesnya langsung oleh prosesor. Memori internal dibedakan menjadi memori utama dan cache memori. Kemudian RAM membantu prosesor untuk dapat mempercepat proses pengolahan data. Data yang diproses terlebih dahulu disimpan dalam RAM, atau juga pada saat prosesor membutuhkan data tersebut, baru RAM ini akan mengirim data tersebut untuk diproses. Yang kedua yaitu cache memori. Cache memori difungsikan mempercepat kerja memori sehingga mendekati kecepatan prosesor. Dalam organisasi komputer, memori utama lebih besar kapasitasnya namun lambat operasinya, sedangkan cache memori berukuran kecil namun cepat. Cache memori berisi salinan memori utama. Yang ketiga yaitu memori eksternal. Memori eksternal adalah memori yang menyimpan data dalam media fisik berbentuk kaset atau disk. Memori eksternal dapat diakses oleh prosesor melalui piranti input atau output. Memori ini dapat berupa disk maupun pita. Sifat memori eksternal yang pertama memiliki kecepatan akses data yang relatif lebih lambat jika dibandingkan dengan main memory. Yang kedua yaitu program data yang disimpan biasanya dalam keadaan tidak aktif, misal dalam bentuk terkompresi atau zip atau program-program yang belum diinstal. Baik, itulah beberapa penjelasan dari saya tentang memori-memori yang terdapat dalam komputer.